Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat sore. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa. Di mana kali ini kita bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yakni bersama Kasih Penkum Kejati Kalsel, Bapak Yuni Priyodo, SHMH. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Baik, dan juga harus semangat karena sebentar lagi di 27 November kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak termasuk di Kalimantan Selatan. Dan tema kita pada hari ini tak jauh-jauh dari peran serta kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 karena sesaat lagi di tanggal 27 hingga 29 kita bakal tahu siapa calon-calon yang akan melaju pada kontestasi Pilkada 2024. Langsung saja, seperti apa sih secara keseluruhan tugas dan wewenang dari kejaksaan ini sendiri dalam Pilkada 2024? Baik, terima kasih Mbak Mutia. Sebenarnya tugas pokoknya jaksa atau kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan. Baik. Ya, tapi berdasarkan undang-undang kejaksaan, selain itu juga termasuk ikut juga berpartisipasi dalam rangka untuk mensukseskan pemilu atau pemilu kada serentak tahun 2024. Nah, di situ dalam rangka penegakan hukum, tentunya kejaksaan juga ikut andil yang pada intinya adalah mendukung penuh dalam pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, apa mungkin kesibukan menjelang Pilkada yang sebentar lagi di bulan November dari teman-teman kejaksaan? Ya, pada saat ini kita satu petunjuk pimpinan untuk membuat posko-posko. Jadi di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 13 posko pemilu. Terus kemudian kita juga aktif di sentra Gakumdu, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan. Gitu, Mbak. Baik, kalau dari secara keseluruhan, biasanya Kalimantan Selatan katanya masih tergolong wilayah yang aman konflik, baik itu menjelang pilkada atau pasca pilkada. Kalau tanggapan dari Pak Priyo sendiri, seperti apa? Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah memang kondisinya masih kondusif. Walaupun ya saat ini kan sudah juga masuk pada tahapan penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024. Gitu. Sampai sejauh ini berdasarkan informasi dari daerah terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu kada 2024 yang kami peroleh dari posko-posko pemilu ini saat ini masih dalam kondisi aman. Tapi untuk itu, untuk mengantisipasi adanya AGHT atau ancaman gangguan hambatan dan tantangan, kita terus melakukan pemantauan melalui on the spot langsung ke lapangan, termasuk juga yang saat ini ada pimpinan yang langsung melakukan monitoring terhadap posko-posko pemilu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan kondusif tentunya ya. Dan kondusif. Baik, kalau kita bicara soal posko pemilu seperti yang disounding tadi, apakah memang di sini ada keterlibatan masyarakat dalam posko pemilu? Boleh, sehingga kalau masyarakat misalnya ada kejadian atau peristiwa terkait dengan misalnya pelanggaran pemilu, bisa juga menyampaikan melalui posko pemilu. Baik. Tetapi kalau misalnya tidak ke posko pemilu, ada juga salurannya. Karena pengawas penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu kada ini kan ada Bawaslu. Jadi di Sekretariat Bawaslu juga menerima laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan misalnya pelanggaran pemilu, yang mana di Sekretariat Gakumdu atau penegakan hukum terpadu itu ada di Bawaslu, baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Yang mana di sentra Gakumdu itu ada 3 lembaga atau institusi, yakni yang pertama adalah Bawaslu itu sendiri, kemudian kedua ada kepolisian, dan yang ketiga ada kejaksaan. Jadi terpadu, jadi satu di situ. Karena mengingat proses
hukum pelaksanaan pemilu kada 2024 ini juga prosesnya sama seperti pemilu. Jadi proses penanganan perkaranya kan cepat. Jadi dibutuhkan memang kecepatan juga sehingga dibuatlah posko terpadu di situ yang namanya Sentra Gakumdu. Baik, mungkin kalau dalam pelanggaran pemilu belum ya, karena saat ini kan KPU masih dalam tahap coklit atau pencocokan dan penelitian data benar. pemilih, karena memang pendaftaran belum dimulai Iya. begitu, sehingga tidak ada katakanlah pelanggaran yang dilakukan oleh, saat ini kan statusnya masih bakal calon, belum ditetapkan sebagai calon. Nah, bicara soal media sosial, mungkin kalau saat ini masih adem ayem ya Kalimantan Selatan. Iya. Bagaimana dengan media sosial yang saat ini sudah mulai berperang? Apa mungkin tanggapan dari kejaksaan? Iya, memang kita juga menghimbau kepada masyarakat ya agar pemilu kada ini kondusif, sehingga menggunakan medsos ini kita harus bijak juga. Jangan sampai di situ ada black campaign, terus kemudian menyudutkan calon misalnya ya, calon apa namanya peserta pemilu maupun mungkin pihak-pihak yang akan terlibat di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024. Berarti memang harus bijak ya. Harus bijak dalam menggunakan apa namanya media sosial. Karena di situ juga tidak hanya undang-undang pemilu atau undang-undang pemilu kada yang akan mungkin kalau melakukan pelanggaran akan ada sanksinya, termasuk juga undang-undang ITE ya yang bisa menjerat para pelaku ini apabila dia melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Jadi jangan macam-macam dengan jari Anda ya, Iya. ngetik-ngetik bebas, sharing-sharing bebas, karena juga ada undang-undang yang bisa mempidanakan pemilik media sosial. Adakah memang peran begitu dari teman-teman kejaksaan nih Pak, bicara soal pemetaan wilayah rawan konflik? Karena kan kalau kita lihat secara geografis Kalimantan Selatan ini ada yang pegunungan kalau dari segi geografis, kemudian juga ada masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Adakah pemetaan itu, Pak Ya, Priyo? kita selalu berkoordinasi Mbak Fatia dengan pihak-pihak atau stakeholder terkait ya, dalam ini mungkin pihak keamanan, mungkin dari kepolisian atau Bawaslu yang menjadi pengawas di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada ini. Kita selalu koordinasi untuk memetakan daerah-daerah mana yang mungkin berpotensi mungkin terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu kada serentak ini. Dan sampai dengan saat ini memang kami belum menerima adanya informasi yang bisa timbul karena adanya AGHT tersebut. Sampai dengan saat ini alhamdulillah masih kondusif dan aman. Baik, tapi tidak menutup kemungkinan untuk detik-detik menjelang pilkada nanti. Benar. Apalagi kan kalau kita tahu money politik atau serangan pajar biasanya ini kan di hari mendekati pemilihan itu sendiri. Baik, kalau kita bicara soal arah kebijakan Kejaksaan RI dalam pilkada, seperti apa Pak Priyo? Iya, pada intinya yang pertama, Kejaksaan mendukung penuh terhadap pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024. Terus kemudian yang kedua, Kejaksaan juga mendirikan posko-posko pemilu, yang mana posko pemilu itu bermanfaat juga untuk masyarakat apabila nanti ada yang mencari informasi atau mungkin menyampaikan aspirasinya terkait dengan misalnya pelanggaran-pelanggaran pemilu gitu. Atau mungkin ada masyarakat juga menyampaikan terkait dengan adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada ini. Terus kemudian kita juga aktif di dalam sentra Gakumdu yang sekretariatnya ada di Bawaslu, baik di provinsi, kabupaten maupun kota. Terus kemudian ya itu tadi kita melakukan mitigasi terhadap adanya kemungkinan adanya Gangguan, konflik dan lain sebagainya itu, ya. hambatan, tantangan dan lain sebagainya itu. Sehingga deteksi dini apabila ada seperti itu bisa segera diantisipasi. Baik, kembali kepada posko-posko pemilu. Apakah yang diletakkan di 13 kabupaten kota secara merata atau mungkin hanya ada pos-pos tertentu, Pak Priyo? Setiap kejaksaan negeri dia memiliki posko pemilu. Baik. Dan setiap saat bisa kita lakukan monitoring dan evaluasi melalui mungkin sarana tercepat mungkin Zoom. Baik. Untuk mendapatkan informasi di daerah, apakah di daerah tersebut ada AGHT enggak. Sehingga kalau misalnya ada laporan terkait dengan itu, segera kita lakukan antisipasi dengan cara berkoordinasi barangkali dengan aparat keamanan maupun dengan penyelenggara pemilu. Gitu, Mbak. Baik, apakah posko pemilu ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sejauh ini? Meskipun belum ya untuk tahapan pemilihan kepala daerah, Pak Priyo. Ya saat ini kita sekedar melakukan monitoring dan evaluasi saja.
Kalau masyarakat biasanya kan kita selain ada posko pemilu ada PTSP namanya, pelayanan terpadu satu pintu. Nah kebanyakan umumnya pelayanan di PTSP lah yang saat ini masih banyak yang kita terima terhadap mungkin ya aduan atau mungkin laporan dari masyarakat. Kalau untuk di posko pemilunya saat ini mungkin masih belum. Dan jangan sampai sebenarnya ada Mudah-mudahan laporan, tidak ada. yang memicu konflik kemudian memanas, jangan sampai nanti dengan adanya pilkada di Kalsel khususnya bisa memecah belah kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Kalau bicara soal money politik nih, sesuai dengan tema kita peran kejaksaan, apa mungkin tanggapannya terhadap money politik yang saat ini dianggap menjadi hal yang lumrah? Bahkan juga ada jargon yang mengatakan bahwasanya ambil uangnya jangan coblos orangnya. Sebanyak apapun itu diambil tapi belum tentu yang memberikan itu yang dicoblos. Tanggapannya seperti apa Pak Priyo? Nah ini ya memang agak susah ya Mbak Fathia ya, karena memang di masyarakat kita ini masih ada yang pro dan yang kontra terhadap money politik. Otomatis kalau yang pro ya tujuannya tidak lain adalah dia untuk mendapatkan keuntungan di situ, mendapatkan uang atau materi lainnya. Gitu. Nah sedangkan yang kontra barangkali dia berpikiran bahwa apabila kita memilih seorang pemimpin dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara money politik atau suap itu, ya sama dengan itu juga mendegradasi daripada tujuan daripada kita melaksanakan demokrasi ini. Jadi martabat kita untuk memilih seorang pemimpin itu terdegradasi otomatis ya. Gitu. Masih ada mungkin barangkali di masyarakat kita itu yang masih punya prinsip atau idealis seperti itu. Sehingga kalau bisa kita simpulkan sebenarnya masih ada pro dan kontra di masyarakat. Gitu. Sesuai dengan niat atau keinginan dari masing-masing pemilih itu sendiri. Tetapi memang terselenggaranya pemilu kada dengan baik ini tidak lepas peranan juga dari masyarakat. Karena tidak hanya aparat atau penyelenggaranya saja, tetapi kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin tanpa adanya money politik ini juga perlu. Sekuat-kuatnya atau sehebat-hebatnya kita melakukan penegakan hukum, termasuk juga pemantauan, apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat bahwa money politik itu adalah salah, maka juga nggak ada artinya juga gitu. Baik. Jadi peranan dari masyarakat ini juga cukup penting ini Mbak Fathia. Karena kalau kita lihat money politik tanda kutip di sini ya sebagai sebuah budaya 5 tahunan itu yang dinantikan masyarakat meskipun tidak semua masyarakat yang mau menerima money politik. Tadi disounding soal suap kepada masyarakat adalah money politik begitu ya untuk memilih dirinya. Bagaimana suap yang dilakukan kepada APH atau aparat penegak hukum atau stakeholder yang lain? Tanggapannya seperti apa? Di segmen kedua, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Terima kasih. Boleh makan minum berdiri cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi bila mimpi kada bagus beludah ke kiri, pas saja kah? Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah.
ngarannya berbuat itu tidak hanya dipikirkan, tapi diresapi juga di dalam kalbu, di dalam hati. Jar istilahnya jasidin kalbun salim. Nah oleh karena itu jasidin kadang-kadang pikiran ini juga dipengaruhi. Artinya kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa jasidin. Karena hidup ini anugerah dan kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, diberi rezeki, maka mestinya kita harus nikmati kehidupan ini. Terutama yang DPR ini. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jaksa Menyapa di segmen kedua, pasti dengan tema peran kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan masih bersama dengan Pak Yuni Priyodo SIP selaku Kasih Penkum Kejati Kalimantan Selatan. Nah, tadi kita sudah bicara soal peran kejaksaan mendirikan posko pemilu, kemudian juga sebagai gakumdu dan lain sebagainya. Ada juga pemetaan wilayah-wilayah yang rawan, tanda kutip konflik dan lain sebagainya. Bicara soal money politik, mungkin ke masyarakat hal yang biasa. Tapi sekarang kan banyak money politik itu merambah kepada aparat penegak hukum, kepada penyelenggara pemilu itu sendiri, bahkan kepada peserta pemilu. Tanggapannya seperti apa, Pak Priyo? Iya, terima kasih Mbak Fatia. Jadi di sini ada asas namanya equality before the law. Jadi setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Yeah. Tidak hanya masyarakat saja yang bisa diberikan sanksi terhadap pidana money politik atau politik uang ini, tetapi juga termasuk juga penyelenggaranya, aparat penegak hukumnya apabila dia terlibat atau ikut cawe-cawe dalam rangka mendapatkan uang untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu misalnya, maka dia juga bisa diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu Kada. Gitu. Nah di sini disebutkan di Undang-Undang Pemilu Kada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu di pasal 187 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau material lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan menggunakan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, maka dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Kemudian ditambah denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar. Jadi sanksinya itu cukup berat sekali, Mbak Fatia. Di sini ada ancaman minimalnya. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main-main dengan namanya money politik ini. Karena apa? Di ayat 2-nya di pasal 187 huruf A itu tidak hanya yang memberi, sekarang yang menerima pun itu juga bisa diancam dengan ancaman yang sama dengan si pemberi itu. Makanya tradisi atau kebiasaan yang benar ini saya harapkan tidak lagi dipakai dalam penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024 ini. Ya. Sedangkan kan kalau awal-awal pemilu ada jargon bahwasanya demokrasi yang sesuai dengan hati nurani, yang bersih, yang suci. Ini apakah hanya sebagai jargon saja, meskipun penerapannya tidak seperti itu? Ya, kita positif thinking saja. Saya pribadi masih yakin lah, khususnya di masyarakat di Kalimantan Selatan ini, bahwa mereka masih banyak yang punya idealis. Jadi tidak memilih pemimpin itu berdasarkan money politik. Terus kemudian peranan daripada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yang mempunyai tugas utama melakukan penegakan hukum
tidak hanya melakukan penegakan hukum dalam arti represif, tetapi juga preventif seperti yang kita laksanakan pada sore atau siang hari ini, Mbak Fathia, dengan cara untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, mungkin penerangan hukum, yang tujuannya adalah mengedukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang ini. Gitu. Karena kalau misalnya mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum ini, maka ada sanksi pidana yang menanti, dan sanksi pidananya cukup berat, minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Ini adalah pidana badan yang saya pikir cukup berat juga. Iya. Kalau memang ada yang melaporkan. Nah, saat ini kan ramai bicara soal netralitas ASN yang dipertanyakan. Seperti apa? Iya, khususnya untuk aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, pimpinan sudah menginstruksikan kemarin pada waktu Hari Bakti Adiaksa atau ulang tahun kejaksaan. Di situ ada instruksi bahwa insan adiaksa netralitas harga mati. Jadi tidak boleh seorang ASN khususnya APH itu untuk melakukan politik praktis. Harus memberikan contoh yang baik. Nah, apabila nanti dia melakukan politik praktis atau ikut serta dalam pemilu misalnya, ada sanksi kode etik juga yang menanti. Tidak hanya pidana, mungkin ada sanksi kode etik juga. Dan di situ nanti bisa dilakukan atau dilaporkan dan diproses menurut aturan-aturan yang berlaku oleh DKPP. Gitu. Jadi untuk itu maka ya saya harapkan jika teman-teman ASN tidak ikut serta dalam pelaksanaan atau politik praktis dalam pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Iya. Iya. Iya, benar. Seperti apa? Ini kan sebenarnya kalau cuma hanya bervote itu tidak menjadi masalah, tapi akan juga mengenai sanksi pidana. Ya itu bagian daripada etik juga ya. Artinya dengan berpuasa dengan menunjuk misalnya 1, 2, 3, apalagi ini sudah masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kada, ya jangan sampai itu nanti jadi dipolitisir. Termasuk juga itu bisa membuat gangguan atau hambatan di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 ini. Nah, sehingga memang kita menghimbau juga apabila sudah masuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan sudah ada penetapan calon nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, jangan sampai ASN dengan pose-pose seperti itu. Apalagi disengaja untuk menunjukkan bahwa dia memilih salah satu paslon misalnya. Gitu. Nah itu kalau bisa dihentikan, baik melalui mungkin tatap muka maupun melalui media sosial ya. Karena nanti itu akan menanti nanti kan pelanggaran pemilu ini kan tidak hanya pidana saja, ada kode etik, ada juga administratif. Nah nanti kalau administratif ada rekomendasi dari Bawaslu, tapi kalau kode etik nanti bisa diproses oleh DKPP termasuk juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Sedangkan di ASN kan ada BKD, ada inspektorat, ada KASN, komisi ASN itu yang akan melakukan proses terhadap ASN apabila dia tidak netral. Gitu. Jadi jangan sampai begitu ya, seperti ini dijadikan angka 2, padahal hal yang biasa ya seperti ini, kayak pos kita jempol begitu ya. Jika nanti sudah ditetapkan nomor urut, ini juga akan menjadi sebuah bumerang bagi si ASN itu sendiri. Kita jeda dulu, masih ada segmen ketiga, tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa.
Balik lagi di The Unik guys. Bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional dan menjadi event tahunan di tanah bumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami sajikan program Duta Pagi yang menghadirkan sejumlah informasi teraktual se-Kalimantan Selatan. Kasus arisan online fiktif yang pelakunya Rizky Amalia Salihin sudah memasuki Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komisi Gabungan 1 dan 3 DPRD Banjarbaru Senin kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi titik tambang batu bara ilegal dan galian C. Hasilnya anggota Dewan mendapati maraknya aktivitas galian C maupun pertambangan batu bara di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengimbau agar para pedagang obat segera menarik atau tak memperjualbelikan obat sirup yang mengandung etilen glikol. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Duta Pagi yang hadir setiap Selasa hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV. Terpercaya dan menginspirasi. Kopi 1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKSI Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang begayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang begayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang. Tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dan kebaikannya tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik.
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jaksa Menyapa di segmen ketiga dan masih bicara bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan tema peran kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kita bicara soal jenis-jenis pelanggaran pemilu nih. Kalau waktu pemilihan legislatif kemarin di Februari 2024, ini kan banyak sekali pengrusakan alat peraga kampanye. Karena kita lihat banyak sekali poster-poster di jalan, warna-warni wajah baru, wajah lama bersemi begitu di sepanjang jalan. Apakah dengan adanya pengrusakan APK oleh oknum tanda kutip ini juga masuk dalam pelanggaran pemilu, Pak Priyo? Baik, Mbak Fathia, sebelumnya kita kualifikasikan ya di dalam pemilu maupun pemilu kada ini ada 3 jenis pelanggaran ya. Baik. Pertama adalah pelanggaran pidana, terus kemudian pelanggaran administrasi, kemudian yang ketiga pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran pidana, maka nanti yang melakukan proses hukum ranahnya ada di APH, aparat penegak hukum, Bawaslu, kemudian polisian dan kejaksaan. Tapi kalau itu terkait dengan administratif, maka nanti adalah Bawaslu lah yang melakukan revisi terhadap administrasi atau prosedur yang keliru itu. Tapi kalau itu terkait dengan kode etik, mungkin pelakunya adalah penyelenggara pemilu kada atau pemilu itu sendiri, maka nanti yang akan memproses hukum adalah DKPP. Nah, terkait yang Mbak Fathia tanyakan, perusakan APK itu termasuk bagian daripada pelanggaran pidana, pemalsuan, money politik, kemudian perusakan APK, terus kemudian kampanye di luar jadwal, itu termasuk bagian-bagian daripada pelanggaran pidana pemilu. Jadi hati-hati begitu ya, karena tangan yang usil, kemudian melihat banyak foto yang dianggap saingan, kemudian dihancur dan lain sebagainya, hati-hati dimasuk dalam pelanggaran pemilu begitu ya. Benar. Ada pertanyaan yang menarik bahwasanya yang memiliki kekuasaan ini lebih mudah untuk mendapatkan hati masyarakat lewat jalur bawah. Tanggapannya seperti apa? Orang tanda kutip di sini ya, orang yang memiliki kekuasaan lebih mudah masuk kepada masyarakat. Iya, sebenarnya asas kita untuk menyelenggarakan pemilu ini kan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, jurdil ini juga penting terutama bagi mereka yang ikut serta dalam kontestasi pemilu kada ini khususnya ya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, menggunakan sarana dan prasarananya termasuk juga kedudukan, kewenangan, jabatan atau kekuasaan yang ada padanya untuk menggerakkan seseorang atau banyak orang atau sekelompok orang untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu. Jadi jangan sampai itu dipergunakan. Karena apa? Kalau misalnya itu dipergunakan seperti tadi yang saya sampaikan, tidak hanya money politik, termasuk juga menggunakan sarana dan prasarana, apalagi kalau itu punyaannya plat merah atau punya negara, maka itu tidak boleh digunakan untuk melakukan politik praktis seperti itu. Jangan sampai memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan tertentu begitu ya. Kalau kita bicara soal media sosial, di sisi lain media sosial sebagai informasi yang begitu pesat, di sana juga ada hal-hal yang berbau positif, ada juga yang negatif. Apakah di sini sebagai peran kejaksaan sebuah tantangan atau mungkin keuntungan sendiri dengan adanya media sosial dari segi pelanggaran pemilu ini, Pak Priyo? Sebenarnya dengan adanya IT ini ada manfaat dan mudaratnya ya. Saya pikir manfaatnya barangkali kita bisa melakukan live streaming mungkin seperti ini, atau mungkin melalui medsos IG misalnya. Kita bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi, termasuk juga peran kejaksaan dalam penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024 secara serentak ini. Tetapi ada juga dampak negatifnya, misalnya dia black campaign, atau mungkin ujaran kebencian, atau mungkin ada hoax, atau mungkin mendiskreditkan calon atau paslon tertentu, sehingga di situ kan akan menimbulkan kegaduhan. Nah, untuk itu maka ya dalam kesempatan yang baik ini saya menyarankan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi kalau menggunakan media sosial itu ada pihak yang merasa dirugikan, maka nanti pihak merasa dirugikan tersebut bisa melakukan pelaporan kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini bisa melalui posko pemilu atau bisa melalui sentra Gakumdu yang telah ada itu. Dan nanti kalau misalnya ada laporan dari masyarakat, maka petugas yang akan menangani, pertama kalau misalnya itu di sentra Gakumdu,
akan melakukan rapat pleno untuk menentukan apakah itu termasuk jenis pelanggaran pemilu Baik. dalam bentuk pidana, kode etik maupun administratif. Nah, nanti kalau misalnya itu termasuk pelanggaran pidana pemilu, maka nanti akan dilakukan koordinasi dengan APH terkait, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk itu maka dalam kesempatan yang baik ini sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat, dalam menggunakan media sosial ini juga harus hati-hati. Jangan sampai melakukan misalnya tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum, khususnya pidana pemilu. Baik, menyebarkan konten hoax juga menjadi sebuah ancaman begitu ya. Kalau kita bicara soal peran kejaksaan, tadi sudah dijabarkan bahwasanya lebih pada mitigasi, pencegahan, hal-hal yang berbau atau melawan hukum. Bagaimana dengan di hari H pencoblosan atau mungkin pasca dari pemilihan kepala daerah, apa mungkin yang dilakukan oleh kejaksaan? Apakah juga ikut mengawasi prosesnya atau seperti apa? Iya, kita memang perintah dari pimpinan untuk terus mengawal dan melakukan monitoring, pemantauan, mulai dari tahapan awal. Jadi sejak bulan Januari 2024, ini kan mengenai penganggaran juga, kita juga mulai mengawal sejak dari awal penyelenggaraan atau tahapan pemilu kada ini sampai dengan nanti pasca pemungutan suara dan sampai dengan penetapan hasil pemenang pemilu kada. Jadi setiap tahapan itu kita terus melakukan pemantauan dan monitoring untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran di situ. Dan untuk memastikan tidak ada AGHT di situ. Sehingga diharapkan nanti pemilu kada ini bisa berjalan dengan aman, lancar, terus kemudian syukur-syukur kalau bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik. Berarti sampai akhir ya, sampai nanti pelantikan siapapun yang terpilih itulah pilihan dari masyarakat. Kalau kita bicara soal prosedur penyelesaian tindak pidana pemilu, seperti apa Pak Priyo? Baik, awalnya laporan bisa dari masyarakat ya, atau temuan dari penyelenggara atau pengawas pemilu itu sendiri dari APH, dalam hal ini mungkin bisa Bawaslu. Nah, kemudian apabila ada laporan itu, maka nanti di Sentra Gakumdu awalnya Bawaslu dulu untuk melakukan pleno, kemudian ada pembahasan 1, pembahasan 2. Nah, di situ untuk mempercepat proses hukum penanganan perkara ini, pada saat itu sudah ada kepolisian dan kejaksaan. Sehingga nanti di dalam prosesnya itu tidak terlalu berlarut-larut. Di situ sudah diketahui sejak awal misalnya barang buktinya, terus kemudian alat buktinya, dan subjek hukum yang dilaporkan itu bisa atau tidak dimintain pertanggungjawaban secara pidana. Jadi kita duduk bareng di situ di Sentra Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Nah, kita lakukan proses. Nah, apabila ternyata dalam kajian itu bahwa laporan itu merupakan tindak pidana, yaitu tindak pidana pemilu, berarti maka nanti akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Di situ kewenangannya adalah kewenangan dari kepolisian. Penyelidikan, kemudian memang alat buktinya cukup atau dari laporan itu memang ada tindak pidananya, maka nanti akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, di tahap penyidikan ini sudah pro justisia, maka penyidik di situ sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan, penetapan tersangka, mungkin bisa penahanan dan lain sebagainya. Di dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, maka itu sebenarnya domainnya pihak penyidik. Tetapi agar nanti perkara itu tidak bolak-balik, karena di penuntutan kewenangannya jaksa di situ. Maka jaksa juga ikut duduk di situ untuk memberikan saran, untuk memberikan supervisi kepada penyidik. Alat-alat buktinya itu sudah lengkap apa belum? Syarat formil material berkas perkaranya sudah lengkap atau belum? Nah, sehingga ketika memang sudah fix di situ penyidikannya sudah selesai, maka jaksa tidak perlu lagi untuk mempelajari dan membaca secara detail perkara itu, karena dari sejak awal sudah ada di situ. Nah, sehingga proses penanganan perkara ini tidak berlarut-larut gitu. Ketika penyidikannya sudah selesai, maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Nah, karena dari sejak awal mungkin sudah ikut, sehingga petunjuk yang diberikan itu barangkali tidak harus banyak, tetapi apabila jaksa sudah yakin bahwa alat-alat buktinya sudah cukup, kemudian jaksa akan segera melimpahkan perkara itu ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.
Baik, begitu prosesnya. Tadi kan di awal disebut bahwasanya ada laporan atau temuan dari masyarakat. Apakah memang laporan dan temuan ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku Ya, pada bagi masyarakat itu sendiri? benar. Ya, pada intinya masyarakat ketika membuat laporan, syukur-syukur di situ ada data dukungnya, ada bukti-bukti pelanggarannya, Baik. terus kemudian menyebutkan identitas pelapornya, termasuk juga mungkin pelakunya, sehingga aparat penegak hukum ketika melakukan proses hukum tidak kesulitan untuk mencari alat bukti, karena proses penanganan perkara ini kan cukup singkat gitu di dalam pelanggaran tindak pidana pemilu itu. Baik, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apakah memang masyarakat khususnya ya masyarakat Kalimantan Selatan memanfaatkan laporan itu kepada katakanlah penegak hukum dan lain sebagainya? Ya, Ataukah mungkin mereka hanya bersifat pasif, tidak peduli terhadap apapun yang terjadi di lapangan ketika proses pemilu kada yang dianggap tanda kutip bermasalah? Iya, tentunya memang siapa saja yang mengetahui atau melihat adanya suatu peristiwa khususnya pidana dalam penyelenggaraan pemilu kada kan boleh melaporkan gitu ya. Baik itu mungkin masyarakat umum atau mungkin dia termasuk juga tim ses di situ ya. Apabila merasa memang ada kecurangan, ada pelanggaran-pelanggaran pidana, maka mereka berhak untuk membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Nah, tentu nanti aparat penegak hukum tidak begitu saja memproses sampai dengan misalnya persidangan. Tentunya mereka nanti akan melakukan pendalaman-pendalaman, melakukan analisa. Kalau bahasanya di Sentra Gakumdu ada rapat pleno, kemudian ada melakukan rapat-rapat dengan para pihak yang ada di Sentra Gakumdu untuk menentukan apakah laporan itu termasuk pelanggaran pidana ataukah laporan itu termasuk kode etik atau administratif. Ada tiga. Ada tiga. Kalau misalnya itu bukan merupakan pelanggaran pidana, maka tidak masuk ke polisian dan kejaksaan. Kalau misalnya administratif, otomatis ke Bawaslu atau penyelenggara lainnya, dalam hal ini KPU, untuk merevisi apakah ada kesalahan prosedur yang sifatnya administratif. Tetapi kalau terkait dengan penyelenggara pemilu itu sendiri, misalnya KPU, maka nanti akan diproses di DKPP. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi alangkah baiknya masyarakat juga harus aktif ya ketika melihat ada hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan demokrasi kita, misalnya ada kecurangan atau mungkin ada black campaign yang merugikan masyarakat. Kita jeda dulu, masih ada satu segmen terakhir, tetaplah bersama kami dalam program Caksa Menyapa. Kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi, kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogobas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang.
Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Kopi 1000 inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda selalu setia dan menantikan obrolan kami di SKSI Talks. Anda tahu nggak tujuan orang yang sebenarnya? Kan beda. Pada saat kita bicara yang seperti ini langsung ini aja kan gestur kita kelihatan mana yang bergayaan, mana yang serius, ya kan? Tapi kalau tulisan video kita tidak tahu mana orang yang serius, mana orang yang bergayaan. Kiri kanannya itu harus seimbang, tapi bukan berarti keburukan itu harus seimbang dan kebaikannya tidak seperti itu. Tetapi kita berada di tengah itu jauh lebih baik. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Tapi bila mimpi kada bagus berudah ke kiri, pas saja kah? Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jaksa Menyapa di segmen terakhir, yakni peran kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang tinggal menghitung hari tepatnya pada tanggal 27 November 2024 serentak se-Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan akan dilaksanakan pemilihan gubernur, kemudian juga pemilihan bupati dan wali kota. Nah, kalau kita bicara soal langkah-langkah preventif, mungkin hal yang diinginkan oleh aparat penegak hukum bahwasanya jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran hukum. Apa mungkin langkah-langkah preventif yang real dan komitmen apa dari kejaksaan untuk katakanlah melakukan pencegahan ini, Pak Priyo? Iya, Mbak Fathia, seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini dengan melakukan Jaksa Menyapa, ini juga kan bagian daripada langkah-langkah preventif. Terus kemudian kita bersosialisasi kepada masyarakat bahwa peran kejaksaan dalam rangka untuk mensukseskan pemilu kada tahun 2024 serentak yang bermartabat ini, maka kejaksaan juga mendirikan posko-posko pemilu
Di samping memang juga aktif di dalam sentra Gakumdu yang sekretariatnya ada di Bawaslu. Gitu. Nah, sebelum ke situ, sebenarnya di dalam penegakan hukum ini atau baik tidaknya penegakan hukum ini ada 3 komponen khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah aparat penegak hukumnya itu sendiri atau penyelenggara pemilunya itu sendiri. Terus kemudian adalah aturan-aturannya, aturan-aturan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran daripada masyarakat. Nah, 3-tiganya itu harus saling mendukung. Kalau salah satunya tidak mendukung, maka penegakan hukum ini dalam artian yang preventif maupun represif ini mustahil akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan itu juga tentunya nanti bisa berpotensi untuk mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada serentak tahun 2024. Baik, kalau kita bicara soal kesadaran masyarakat ini yang agak susah. Masyarakat mungkin memilih tidak begitu ikut andil begitu, lebih pada pasif terhadap apapun yang terjadi di lapangan. Apa mungkin peran serta masyarakat? Perlukah pengawasan dari mereka? Karena kan kalau kita hanya berkutat pada teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari aparat yang lain, ini kan terbatas jumlahnya. Ya, seperti apa, Pak Priyo? Iya, kan ada namanya pengawas partisipatif ya, artinya masyarakat siapapun juga itu bisa ikut serta untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu kada ini. Jadi tidak harus dari pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu, tetapi masyarakat pun juga bisa ikut melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Apabila mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu, maka masyarakat ini juga bisa melaporkan ya ke sentra Gakumdu maupun ke posko-posko pemilu yang dibuat oleh kejaksaan ini, sehingga pemilu kada ini memang bisa berjalan dengan baik dan tentunya nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin juga yang baik juga. Gitu. Baik, apakah memang ada rekan-rekan kejaksaan yang langsung datang kepada pemilih pemula? Kalau angka pemilih pemula kan saat ini untuk pilkada lebih dari 30%. Setidaknya mereka dibekali untuk melawan katakanlah politik uang dan lain sebagainya. Adakah? Iya, kita bekerja sama dengan stakeholder ya, dalam hal ini Bawaslu, kemudian KPU juga. Kita beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber. Audiensnya adalah pemilih-pemilih pemula, baik itu siswa-siswi maupun mahasiswa. Dan di situ memberikan edukasi kepada mereka bahwa yang paling penting di dalam penyelenggaraan pemilu ini, contohnya seperti money politik ini jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi menanamkan jiwa kejujuran misalnya, kemudian idealisme dalam artian untuk melaksanakan pemilu kada ini secara jujur dan adil, tidak ada kecurangan, tidak ada pelanggaran, tidak ada money politik. Yang masyarakat sebagian menganggap bahwa money politik itu sudah merupakan kebiasaan, itu harus direduksi, harus dihilangkan supaya nanti kita menghasilkan pemilu yang bermartabat tanpa ada money politik seperti itu. Baik, pemilu yang bermartabat, kejujuran dijunjung tinggi, tidak ada money politik. Karena kan dalam sebuah pemilihan kepala daerah itu ada penyelenggara, ada masyarakat dan ada pesertanya. Bagaimana pesan kepada peserta pemilu ini sendiri? Karena kan ketika mereka melakukan hal-hal yang jujur, imbasnya juga positif kepada masyarakat. Tapi ketika mereka melakukan hal-hal negatif seperti black campaign, menyebarkan konten hoax dan juga ada money politik, juga imbasnya kepada masyarakat. Apa mungkin yang disampaikan kepada peserta pemilu yang saat ini lagi sibuk mempromosikan dirinya? Iya, secara moral memang apabila menang tapi dengan cara-cara yang tidak benar, kan tidak ada hal yang harusnya dibanggakan ya. Tetapi kalau bila dia menang dengan cara-cara yang bermartabat, nah memang seperti itulah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Kemudian memang secara hukum apabila terlibat di dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu, maka ada sanksi yang menanti. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu Kada, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 187 huruf A, apabila melakukan pelanggaran pemilu terutama di money politik ini, maka ada sanksi pidananya di situ. Dan tidak main-main, ada ancaman minimalnya. Minimal 36 bulan, kemudian maksimal 72 bulan.
ditambah lagi dengan denda maksimal 1 miliar. Jadi ancaman pidananya tidak main-main. Nah, untuk itu maka tidak hanya kepada masyarakat atau penyelenggara, terutama kepada kontestan, jangan sampai melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena ada APH, ada masyarakat yang mengawasi. Seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai menang dengan cara yang curang ya, karena imbasnya juga kepada masyarakat. Ada kata mutiara bahwasanya pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tanggapannya seperti apa, Pak Priyo, di segmen terakhir ini? Iya, benar. Jadi pemilih yang cerdasnya artinya pemilih ini juga harus cerdas, memilih pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar dia punya kualitas, punya integritas yang bagus, gitu. Sehingga ketika dia memimpin nanti bisa mengayomi, bisa mensejahterakan masyarakat, gitu. Bisa melindungi masyarakat. Gitu. Kalau pemimpin itu dihasilkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bermartabat, insya Allah nanti dampak manfaatnya juga kepada si pemilih itu. Tidak hanya kepada penyelenggara maupun si yang dipilih, seperti itu. Baik, jangan sampai yang diawali dengan money politik berakhir dengan hal-hal yang berbau negatif seperti tindak pidana korupsi, jangan sampai begitu. Benar, ya Pak Priyo. Baik, ketika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pengawasan dan mereka mendapatkan temuan, langkah apa yang bisa mereka lakukan, Pak Priyo? Iya. Dan apa yang perlu yang mereka siapkan juga? Apabila memang ada masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa, mungkin baik itu kode etik, administrasi maupun pidana, ya tentunya bukti-bukti lah. Kalau misalnya dia ada mungkin rekaman atau video atau bukti tertulis misalnya atau saksi-saksi, maka itu jadikan bahan atau data dukung untuk membuat laporan. Jadi di Bawaslu ada Sekretariat Sentra Gakumdu, nanti masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran itu maka bisa datang ke Sentra Gakumdu itu untuk melaporkan peristiwa apa yang pernah dia lihat atau dia alami gitu. Baik, laporan yang benar-benar tapi ya, jangan sampai laporan yang dibuat-buat oleh barisan patah hati begitu ya. Karena ini juga harus dipertanggungjawabkan. Karena durasi kita yang singkat, silakan closing statement-nya Pak Priyo. Pada intinya saya mengharapkan kepada masyarakat penegakan hukum yang baik itu tidak hanya penegakan hukum yang dilakukan oleh APH saja, tetapi ada 3 komponen di situ yang saling mendukung. Di antaranya adalah kalau khusus untuk pemilu kada, ini ada penyelenggara pemilu itu, ada APH, kemudian ada juga masyarakat. Ya, ini harusnya bahu-membahu untuk menciptakan pemilu kada yang damai, pemilu kada yang bermartabat, seperti itu. Baik, terima kasih narasumber saya yang sudah berhadir ke Studio Duta TV dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama dengan Pak Yuni Priyono SHM selaku Kasih Penkum Kejati Kalsel dengan tema yang sangat menarik karena sebentar lagi pilkada, yakni peran kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ayo kita bergandengan tangan untuk menyukseskan pilkada 2024 untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan cara yang cerdas tanpa money politik. Ada kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum Pak? Duta TV, terpercaya dan inspiratif.
TV.